Bapa memberikan kuasa kepada nama Yesus, nama di atas segala nama, supaya bertekuk lutut semua yang ada di surga, di bumi, bahkan yang ada di bawah bumi. Itu bisa kita pakai, bisa kita pergunakan dalam segala keadaan. Yang kedua itu darahnya. Darahnya adalah materai. Darahnya adalah bukan sekedar yang menebus, yang menyembuhkan dosa saudara dan saya, tapi juga itu menjadi senjata kita melawan kuasa maut. Yang ketiga tadi melalui pujian, saksi di mana saja. Dan yang saya ingin saksikan yang terjadi ini mengenai kuasa darah. Ya, karena ada kuasa di dalam darah Yesus. Kalau gereja-gereja orang-orang zaman-zaman dahulu, kalau ada apa-apa, bisa terjadi apa-apa, mereka mudah sekali menyebutkan darah Yesus. Dan ada kuasa yang terjadi pada waktu kita menyebut darah Yesus. Karena darah Yesus bukan saja darah yang telah menjadi korban menebus dosa saudara dan saya, tetapi sampai sekarang itu menjadi pegangan kita agar kita terlindung dari celaka, mara bahaya, bahkan dari serangan-serangan musuh yang tidak senang kepada kita. Dua hal yang saya ingin disaksikan melalui darah ini. Ini yang pertama pada waktu tahun 2010, tahun 2010 pada waktu saya bekerja di Mobi. Ya, saya sudah pernah menyaksikan ini tentang kuasa darah Yesus. Jadi bukannya sekedar slogan saja, tetapi benar-benar itu nyata. Kejadiannya pada waktu itu ya biasa kalau ditambang, kalau hujan itu biasa berhenti. Ya, apalagi kalau mulai dari atas gunung turunan-turunan dengan muatan itu diharuskan berhenti. Cuma pada waktu itu mungkin karena radio nggak sampai ke saya. Pada waktu dari loading point saya udah sampai Dampin, terus tiba-tiba setelah saya Dampin, saya mau naik ke atas. Dari atas itu ada muatan, ya ada muatan. Sementara turun-turun, tapi cuaca hujan, jadi licin. Tapi mungkin karena yang di dalam unit itu ada foreman yang naik, ya mungkin dia pikir bagi saja, ya akhirnya di jalan. Dia jualan dari atas dia menuju ke bawah. Sementara saya habis dari dampingan mau naik ke atas. Jadi dari atas sampai dari bawah ini benar-benar sesuatu yang berbeda. Jadi karena pada waktu itu saya juga kejadiannya cepat dan kaget. Karena mungkin ini dari atas ada muatan hujan pun dia licin, jadi jalannya begini-begini. Jadi saya anggap biasa saja. Mungkin dia sudah skill kali. Ya karena saya turun begini-begini, ya saya berhenti. Tapi pada waktu berhenti saya nggak terpikir pada waktu itu akan terjadi insiden. Ya, jadi saya diam saja. Tapi ini keadaannya ini kencang sekali. Ya, dari atas dengan muatan, dengan licin, ya kita semua tahu bagaimana itu akan terjadi. Tapi pada waktu itu saya nggak ada rasa panik, nggak ada rasa apa-apa. Ya, tapi begitu lama-lama mendekat, saya mulai kaget. Ya, pada waktu saya mulai kaget, secara spontan pertama yang saya teriakin adalah dengan berseru, darah Yesus, darah Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi pada waktu saya menyebut darah Yesus? Itu terjadi benturan yang keras. Tapi benturan yang keras itu sepertinya dia tidak menabrak mobil saya, ya, tetapi dia menabrak sesuatu yang menghalangi. Boom. Ya, tiba-tiba mobil yang dari atas menabrak mobil saya, mobil itu hancur kabinnya. Formennya terlempar keluar, muatannya ya berantakan. Sementara keadaan mobil saya nggak ada yang rusak, cuma nggak ada yang lecet. Ya, saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Dami saudara, kenapa? Karena darah Yesus bukan sekedar melindungi, tetapi menjauhkan kita dari maut, saudara. Kalau secara logika mungkin bisa hancur dua-duanya, ya. Tapi ini saya yang ditabrak tidak melakukan apa-apa. Saya boleh ada sampai saat ini itu oleh karena perlindungan darah Yesus. Jadi jangan pandang enteng. Yesus telah berkorban buat saudara dan saya. Ya, darahnya adalah darah yang berkuasa. Yang kedua, waktu itu ini belum lama, 2 tahun yang lalu. Bukan 2 tahun lalu, 1 tahun yang lalu mungkin. Ya, 1 tahun lalu ini cerita dari istri saya mengenai kuasa darah Yesus juga. Pada waktu itu ya biasa di lorong, ya di lorong lingkungan tempat tinggal saya, ya saya bersyukur sebenarnya pada waktu itu karena ada kerinduan bisa melayani, ya orang-orang tetangga-tetangga
yang ada di situ anak-anaknya walaupun dari berbagai denominasi, kami ajak mereka untuk kami mereka mulai dari anak sekolah minggu. Jadi kami buka pelayanan mulai anak sekolah minggu. Mereka senang sekali. Ya, sampai kami ajak mereka untuk pelayanan di gereja-gereja. Tapi ada tantangannya juga, itu masalahnya dari orang-orang tua yang nggak setuju. Ya, yang nggak setuju. Jadi akhirnya ya sudah nggak apa-apa. Yang penting apa yang baik kami sudah tanam. Dan beberapa belas tahun kemudian ini anak sekolah minggu ini sudah pada mulai remaja. Ya, sudah pada mulai SMA dan yang lain. Kami udah nggak melayani lagi. Karena biasa tetangga-tetangga banyak yang nggak suka. Ya, karena mereka lebih suka ya berkeliaran daripada diajar oleh firman Tuhan. Akhirnya mereka bertumbuh dewasa, mereka dalam lingkungan yang sudah ya aur-auran atau kayak bagaimana. Kok tiba-tiba ada bekas anak sekolah minggu tetangga juga, karena dia bergaulan bebas, akhirnya dia mabuk. Ya, pada waktu dia mabuk, dia berteriak karena sendiri, sana sendiri. Orang-orang tetangga cuma berdiri hanya nonton. Ya, dia pegang peda, setiap orang yang ada dia nolak. Bahkan ada ojek online pun dia pukul. Cuma waktu itu istri saya tenang-tenang saja. Cuma waktu itu istri saya ingat bahwa anak saya itu mau datang, ya naik ojek online, takut dipukul, bukan karena sudah mabuk. Akhirnya sebenarnya istri saya nggak mau peduli. Tapi akhirnya pada waktu itu istri saya keluar ke lorong. Ya, orang-orang pada berdiri, sementara dia lagi bakuku sambil bawa pegang peda. Cuma pada waktu itu karena istri saya mau menunggu anak saya, ya sudah akhirnya mau nggak mau begitu dia mabuk lihat-lihat, apa yang terjadi saudara? Istri saya keluar, dia langsung teriak, darah Yesus, darah Yesus, ya darah Yesus. Pada waktu sebut darah Yesus saudara, dia langsung terpelakar, langsung jatuh. Orang-orang yang hanya nonton di situ hanya nonton saja. Istri saya langsung bilang, angkat ini jangan di jalan lain, kasih pinggir keluar, saudara. Ya, saya bisa menyaksikan itu luar biasa, saudara. Saya ingin membagikan ini karena kita satu Tuhan. Ada amin, saudara. Saya yang sudah ditembus oleh darah Yesus. Ada kuasa dalam darah Yesus. Dan Tuhan mengenal milik kepunyaannya. Tandanya adalah darah Yesus. Saudara bisa pergunakan, ya, darah ini bukan hanya sekedar darah, tapi dia berkuasa. Yang menjauhkan saudara dan saya dari celaka, marbaya, dari maut sekalipun, saudara, dia melindungi kita. Percayalah kepada darah pengorbanan Yesus bahwa dia Immanuel senantiasa menyertai kita semua. Saya berdoa supaya kesaksian ini bisa menjadi berkat dan menjadi pegangan saat kita melangkah keluar dari ibadah di tempat ini dimanapun kita berada. Ingat, pekerjaan kita, ada lagu mengatakan selangkah saja maut mengintai. Mungkin demikian lagu itu ya, saya nggak tahu lagu itu. Tapi bagus lagu itu saudara. Karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi pada waktu keluar dari tempat ini. Tapi tetap kita perlindungan darah Yesus. Mungkin ini yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati.